Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana kita masih di buku 3D ya, tema 8 Praja Muda Karana. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas di tema 8 latihan ulangan subtema 4. Dan yang ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3 ya adik-adik sekalian. Oke, langsung saja kita ke halaman 192. Ya, ini latihan soal subtema 4 ya, dimulai dengan soal nomor 1. Arah mata angin utama ada, nah ini jawabannya ada 4 ya adik-adik sekalian. Jadi utara, selatan, barat dan juga timur. Dan nomor 2, arah mata angin yang berada di antara selatan dan timur adalah jawabannya tenggara ya adik-adik, bisa dilihat ya. Jadi mungkin ada lagunya itu timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Lah itu urut-urutannya ya. Jadi mungkin ini ada gambar atas itu utara, selatan, timur, barat. Lah ini ya. Dari di sebelah sini itu tenggara antara timur sama selatan. Kemudian di sini antara timur selatan sama barat itu barat daya ya. Kemudian sini barat laut, sini timur laut. Itu sedikit penjelasan. Oke, sekarang kita ke nomor 3, gambarlah 8 arah mata angin. Oke ya, untuk gambar 8 arah mata angin di sini sudah saya gambarkan ya. Oke adik-adik sekalian, ini gambar 8 arah mata angin ya. Jadi biasanya di gambar itu utara itu atas, kemudian selatan itu ke arah ke bawah. Lah ini berarti sebelah kanan itu timur, sebelah kiri itu barat. Lah sedangkan yang lainnya antara utara dan timur itu ada timur laut, antara timur dan selatan itu tenggara, kemudian antara barat dan selatan itu ada barat daya, dan antara utara dan barat itu ada barat laut. Lah ini ya 8 arah mata angin. Jadi timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Itu biasanya kalau dinyanyikan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Perhatikan denah berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai 5 ya. Ini denahnya kurang begitu jelas ya adik-adik. Oke, saya dekatkan di sini. Nah ini, jadi di sini ada arah mata anginnya. Ini ada museum, toko alat olahraga, sekolah, bank sejahtera, toko sepatu dan juga rumah sakit. Nah sekarang pertanyaannya, museum terletak di sebelah titik-titik sekolah. Kita lihat ya, museum. Nah kemudian ini ada sekolah. Nah museum itu berada di apanya sekolah? Ini sekolah, berarti museum ada di sebelah utaranya sekolah karena di atasnya ya. Jawabannya adalah utara sekolah. Lanjut ke nomor 5, bank berada di sebelah barat daya museum. Kita lihat apakah benar di barat daya. Ini ada museum, ini bank ya, bank sejahtera ya. Di sini itu adalah arah barat daya, berarti bank berada di barat dayanya museum ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke muatan matematika. Perhatikan diagram gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Diagram gambar banyak buah apel yang dipetik setiap barung pramuka ya. Di sini ada 3 barung, yaitu barung merah, kuning dan hijau. Nah, kemudian ada keterangannya, satu gambar apel ini mewakili 10 buah ya. Kalau satu gambar yang separuh ini mewakili 5 buah. Nah, berarti barung merah ini ada 4 buah apel, padahal setiap apel itu 10, berarti ini 10, 20, 30, 40 ya. Barung merah itu 40 buah apel, barung kuning ini berarti 10, 20, 30 tambah 5, berarti 35. Sedangkan barung hijau 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, pertanyaan nomor 1, banyak apel yang dikumpulkan barung merah adalah ada 40, jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 2, barung yang mengumpulkan apel paling banyak adalah, nah ini ya kita lihat yang paling banyak itu barung hijau ya. Sedangkan selisih banyak apel yang dikumpulkan barung hijau dan kuning adalah, nah barung hijau tadi 60,
barung kuning itu 35. Jadi jawabannya adalah 25 ya. Di sini bisa dilihat ya Adik-adik ya. Barung hijaunya ini 60, barung kuningnya 35 ya. Jadi selisihnya ada 25. Kemudian nomor 4, tentukan jumlah seluruh apel yang dikumpulkan ketiga barung tersebut. Nah, berarti ini kita hitung ya, ini 40 ditambah 35 ditambah dengan 60. Di sini udah saya tuliskan ya Adik-adik. Nah, 40 ditambah 35 ditambah 60 hasilnya adalah 135 buah. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Sajikan data jenis sampah yang dibuat kerajinan berikut ke dalam diagram gambar ya. Kita lihat di sini ya. Ada beberapa jenis barang bekas ya, atau sampah barang bekas. Ada botol bekas, plastik kemasan, dus bekas, koran bekas. Kemudian banyak kerajinan yang dibuat ya. Dari botol bekas ada 15, plastik kemasan 30, dus bekas ada 20, dan koran bekas ada 10. Kita diminta membuat atau menyajikan dalam bentuk diagram gambar ya. Di sini saya udah buat ya Adik-adik. Nah, gambarnya gambar kerajinan tapi saya ganti dengan gambar bintang ya biar lebih mudah. Oke, jadi diagram gambar banyak kerajinan yang dibuat dari beberapa barang bekas ya. Ini ada jenis sampah barang bekas, kemudian ini banyak kerajinan yang dibuat. Nah, yang paling penting itu keterangannya ya. Jadi ini satu gambar bintang itu mewakili 10 kerajinan, sedangkan satu gambar setengah bintang ini mewakili 5 kerajinan. Nah, kita lihat di sini botol bekas. Nah, berarti ini tadi 15 ya, berarti kita gambar satu bintang dan setengah, jadinya 15. Kemudian plastik kemasan tadi menjadi 30 kerajinan ya. Nah, ini ada 3 bintang. Dus bekas itu menjadi 20 kerajinan, maka kita gambar 2 bintang. Koran bekas karena hanya menjadi 10 kerajinan, maka kita buat 1 bintang. Nah, seperti ini ya Adik-adik, diagram gambar banyak kerajinan yang dibuat dari beberapa barang bekas. Mungkin Adik-adik bisa membuat gambar yang lain ya, gambar kerajinan mungkin yang lebih bagus atau yang lebih unik ya. Karena ini untuk memudahkan aja saya gambar bintang. Ini 10, kalau yang separuh ini 5. Nah, yang paling penting itu adalah keterangannya Adik-adik sama jumlahnya disesuaikan. Itu untuk soal nomor 5, berarti untuk matematika sudah kita bahas. Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada SBDP ya, SBDP KD 3.4. Berikut yang bukan bahan utama untuk membuat maket adalah, nah ini jawabannya adalah triplek ya, karena maket biasanya terbuat dari karton tebal ya, yang lebih mudah dipotong-potong. Kalau triplek itu agak susah. Kalau kain ini juga digunakan biasanya untuk menutupi, kalau misalnya kita pakainya styrofoam ya, itu kita gunakan kain. Jadi yang bukan bahan utama adalah yang A, yaitu triplek. Nomor 2, contoh bangunan yang dapat dibuat maket adalah, nah ini bangunan yang dibuat maket itu ada rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Nomor 3, apa teknik yang digunakan untuk membuat maket? Ini di materi ada ya Adik-adik di depan. Jadi tekniknya itu menggunakan teknik potong, lipat, dan juga sambung atau tempel ya. Kemudian nomor 4, Komang akan membuat maket tempat tinggalnya. Apa saja yang ada di dalam maket tersebut? Nah, kalau untuk membuat maket tempat tinggal itu apa saja kira-kira yang ada di dalam maket tersebut? Nah, oke. Untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya, ini dia. Ya, jadi yang ada di dalam maket itu ada peta, kemudian ada miniatur rumah serta luas tanahnya. Itu ya Adik-adik untuk yang nomor 4. Jadi ada peta, miniatur rumah beserta luas tanahnya. Lanjut ke nomor 5, tulislah langkah-langkah membuat maket. Nah, langkah-langkah membuat maket itu apa aja? Nah, ini langkah-langkah membuat maket. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, persiapkan desain yang akan dibuat maket, misalnya rumah. Dan yang yang ketiga, buat miniatur dinding rumah dan rekatkan antar dinding. Kemudian buat jendela dan pintu serta atap rumah, dan yang terakhir miniatur rumah sudah jadi. Nah, ini ya langkah-langkah untuk membuat maket. Ini contohnya adalah membuat maket rumah. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya. Ada muatan PPKN ya, muatan pelajaran yang terakhir ini ya.
Nomor 1, berikut yang termasuk perilaku sesuai pengamalan sila kedua Pancasila adalah, jawabannya yang C, yaitu saling menolong antar teman. Nomor 2, rasa cinta tanah air dan bangsa merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yang berbunyi, jawabannya yaitu Persatuan Indonesia, yang B. Nomor 3, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Nomor 4, tulislah 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Diminta 2, di sini saya tuliskan 3 ya, Dedek. Nah, untuk yang nomor 4 ya, di sini. Oke. Ya. Yang pertama, menghormati antar umat beragama. Kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang ketiga, menjalankan perintah agama sesuai kepercayaannya. Ini sesuai dengan sila yang pertama ya. Silahkan bisa dipilih 2, Adik-adik. Lanjut ke soal nomor 5, tulislah 2 contoh perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila di sekolah. Oke, untuk yang nomor 5 ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Bersikap adil kepada teman-teman di sekolah, kemudian menghargai hak-hak teman di sekolah, dan yang terakhir adalah senang bekerja sama dan bergotong royong. Nah, itu ya, bisa dipilih 2 ya, Dedek, karena diminta 2 juga ya. Oke, mungkin ini ya pembahasan untuk latihan soal subtema 4. Kemudian untuk penilaian akhir tahun akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.